Pengertian tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial merupakan tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa memberikan keuntungan terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut. Bahkan bisa saja memberikan resiko terhadap orang yang menolong. Sedangkan altruisme sendiri merupakan tingkah laku yang merefleksikan pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Ada banyak pengertian perilaku prososial itu sendiri. Salah satunya menurut Kasin dalam Tin pada tahun 2012, perilaku prososial didefinisikan secara singkat sebagai tindakan yang diharapkan dapat menguntungkan orang lain. Atau juga menurut Chaplin dalam Asih dan Pratiwi pada tahun 1995, perilaku prososial merupakan segala sesuatu yang dialami individu, meliputi reaksi yang diamati. Ada 6 dimensi perilaku prososial. Yang pertama, empati altruisme, yaitu rasa menyenangkan ketika menolong orang lain. Yang kedua, menghindari keadaan negatif, yaitu menolong orang lain untuk mengurangi rasa tidak enak. Yang ketiga, kesenangan empati, yaitu menolong orang lain sebagai sebuah pencapaian. Yang keempat, altruisme kompetitif, melakukan tindakan tersebut untuk meningkatkan status dan reputasinya sehingga di akhir akan mendapatkan manfaat yang besar. Kelima, teori seleksi kekerabatan, yaitu menolong diri kita sendiri dengan cara menolong orang lain yang memiliki gen yang sama dengan kita. Yang terakhir yaitu defensing helping, menolong orang lain dengan cara mengurangi ancaman mereka terhadap anggota in-group. Menurut Mosen dalam Tin pada tahun 2012, perilaku prososial mencakup 5 hal, yaitu berbagi, menolong, kerjasama, bertindak jujur, dan yang terakhir berdharma. Akurasi empati. Apabila seseorang telah merespon orang lain dengan baik, maka akan mendapatkan 2 hal, yaitu hubungan sosial yang baik dan juga penyesuaian sosial yang baik. Maka dari itu, remaja yang memiliki keterampilan sosial tinggi akan mendapatkan lebih banyak teman dan juga ekspektasi dari teman sejawatnya, dan jarang menjadi sasaran perundungan ketimbang remaja-remaja yang memiliki keterampilan rendah. Sebaliknya, mereka yang memiliki akurasi empati rendah akan mengembangkan masalah dalam penyesuaian sosial. Baik, selanjutnya ada akurasi empati. Apa sih akurasi empati? Akurasi empati itu merupakan kemampuan untuk memahami dan merespon perasaan dan perspektif orang lain, memang memilih hubungan yang erat dengan hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik adalah ketika seseorang mampu memahami dan merespon dengan akurat terhadap orang lain. Mereka akan lebih mudah membangun koneksi dan hubungan yang positif. Orang lain akan merasa didengar, dipahami, dan dihargai sehingga lebih terbuka untuk berinteraksi dan membangun relasi yang hangat. Selanjutnya ada penyesuaian sosial yang baik. Kemampuan untuk memahami dan merespon dengan tepat terhadap orang lain membantu seseorang beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. Individu yang memiliki akurasi empati cemerlang lebih mudah memahami norma-norma sosial, membaca isyarat nonverbal, dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan konteks. Jadi dapat disimpulkan bahwa akurasi empati yang baik merupakan kunci untuk membangun hubungan sosial yang positif dan sosial yang efektif. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih sensitif, empatik, dan konstruktif. Schroeder dalam Bierhoff 2002 menyatakan bahwa perilaku prososial mencakup monolog, yaitu tindakan yang memberikan keuntungan atau meningkatkan kesejahteraan orang lain. MC Guer dalam Tin 2012 mengklasifikasikan menolong sebagai casual helping, yang yaitu memberikan bantuan kecil kepada orang lain yang baru dikenal, seperti mengambilkan barang dan memberikannya kepada pemiliknya meskipun tidak mengenalnya. Selain casual helping itu sendiri, MC Guer dalam Tin 2012 mengklasifikasikan menolong menjadi substantial personal helping, yaitu memberikan bantuan nyata dengan mengeluarkan usaha yang cukup, seperti membantu teman mengangkut barang saat pindah. Selanjutnya ada emotional helping, yaitu memberikan dukungan emosional dan personal seperti mendengarkan cerita teman yang sedang menghadapi masalah. MC Guer dalam Tin 2012 juga mengklasifikasikan menolong sebagai emergency helping, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang tidak dikenal yang sedang menghadapi masalah serius dan mengancam keselamatan, seperti menolong korban kecelakaan. Selanjutnya ada faktor-faktor perilaku
prososial. Faktor-faktor yang spesifik mempengaruhi perilaku prososial, antara lain ada karakteristik situasi, karakteristik penolong, dan karakteristik orang yang membutuhkan pertolongan. Itu terdapat dalam Daharini Search 2007. Nah, faktor-faktor perilaku prososial Search dalam Daharini 2007 yaitu ada faktor situasional. Dalam perilaku prososial meliputi kehadiran orang lain yang dapat mengarah pada penyebaran tanggung jawab dan mengurangi kemungkinan individu untuk memberikan pertolongan dalam situasi darurat. Nah, menurut Cunningham dalam TIN 2012, kondisi lingkungan seperti cuaca, ukuran kota, dan tingkat kebisingan mempengaruhi kesediaan seseorang untuk memberikan pertolongan. Orang cenderung lebih bersedia menolong saat cuaca cerah dibandingkan saat hujan. Selain itu, riset menunjukkan bahwa orang asing yang membutuhkan pertolongan lebih mungkin mendapatkan bantuan di kota kecil dengan kepadatan penduduk rendah dan tingkat kesejahteraan rendah dibandingkan di kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, ini terdapat dalam Levin dalam TIN 2012. Faktor-faktor perilaku prososial. Faktor-faktor yang spesifik mempengaruhi perilaku prososial antara lain karakteristik situasi penolong dan orang yang membutuhkan pertolongan. Penolong meliputi faktor kepribadian, yaitu adanya kepribadian tertentu yang mendorong individu untuk memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan tidak dalam situasi yang lain. Misalnya, individu yang mempunyai tingkat kebutuhan tinggi untuk diterima secara sosial lebih cenderung memberikan sumbangannya ketika ada orang lain yang melihat. Dan kepribadian altruistik seringkali dikaitkan dengan perilaku prososial menurut Bierhoff, Klein, dan Krem dalam TIN 2012. Faktor disposisional yang menyusun kepribadian altruistik diantaranya adalah bahwa seseorang yang berpribadian altruistik akan mempersepsikan dunia sebagai tempat yang adil di mana setiap perbuatan baik akan menerima kebaikan, sementara perbuatan buruk akan menerima balasan atau hukuman. Suasana hati individu lebih terdorong untuk memberikan bantuan bila berada dalam situasi hati yang baik. Dan kata lain, suasana perasaan positif yang hangat meningkatkan kesediaan untuk melakukan perilaku prososial. Rasa bersalah, keinginan untuk mengurangi rasa bersalah bisa menyebabkan individu menolong orang yang dirugikannya atau berusaha menghalangkannya dengan melakukan tindakan yang baik. Distress dan rasa empatik distress diri atau personal distress adalah reaksi pribadi individu terhadap penderitaan orang lain seperti perasaan terkejut, takut, cemas, prihatin, tidak berdaya, atau perasaan apapun yang dialaminya. Sebaliknya, rasa empatik atau empathic concern adalah perasaan simpati terhadap perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Distress diri terfokus pada diri sendiri, yaitu memotivasi diri sendiri untuk mengurangi kegelisahan pada diri sendiri dengan membantu orang yang membutuhkan, tetapi juga dapat melakukannya dengan menghindari situasi tersebut atau mengabaikan penderitaan di sekitarnya. Sebaliknya, rasa empatik terfokus pada si korban, yaitu hanya dapat dikurangi dengan membantu orang yang berada dalam kesulitan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Di sini saya akan menjelaskan kelompok orang yang membutuhkan pertolongan. Yang pertama adalah menolong orang yang disukai. Faktornya adalah seperti daya tarik dan kesamaan dari individu. Mereka lebih cenderung untuk memberikan bantuan secara sukarela. Ini bisa berarti bahwa orang menarik secara fisik memiliki kecenderungan lebih besar untuk menerima bantuan daripada orang lain. Yang kedua adalah perilaku prososial. Perilaku ini juga dipengaruhi oleh hubungan antara individu dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, individu lebih suka menolong teman dekat yang memiliki masalah daripada orang asing karena penolong lebih merasa memiliki keterkaitan terhadap korban. Orang lain juga akan cenderung memberikan pertolongan jika merasa masalah dari individu tersebut di luar kendali mereka. Ini disebabkan oleh empati kita terhadap situasi orang tersebut atau keyakinan bahwa orang tersebut tidak bersalah.
Selanjutnya adalah faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku prososial. Yang pertama ada keluarga. Seperti yang diketahui, keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak. Dikarenakan keluarga, terutama pola asuh orang tua, berperan penting dalam perilaku prososial anak. Keluarga sendiri memiliki hubungan saling ketergantungan atau interdependent relationship, yaitu dalam setiap pihak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pihak yang lain, di mana dalam hal ini yang dimaksud adalah keluarga. Faktor selanjutnya adalah salah satu faktor perilaku prososial yang dipengaruhi oleh kebudayaan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari pedesaan lebih cenderung untuk bekerja sama, sementara anak-anak dari perkotaan cenderung lebih skeptis dan enggan untuk berkolaborasi. Ini dikarenakan masyarakat, terutama remaja, sedang berubah dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern, dan masyarakat modern lebih memberikan banyak pilihan nilai bagi individu untuk dipilih secara bebas. Dapat 5 langkah penting pengambilan keputusan untuk menolong. Yang pertama adalah menyadari adanya kebiasaan darurat bahwa situasi tersebut memerlukan bantuan atau intervensi. Setelah menyadari situasi darurat, langkah selanjutnya adalah memahami situasi tersebut sebagai situasi yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Yang ketiga, individu harus mengasumsikan bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral atau sosial untuk memberikan bantuan dalam situasi tersebut. Yang keempat, setelah menyadari dan memahami situasi darurat, langkah selanjutnya adalah mengetahui tindakan yang tepat atau yang harus dilakukan dalam situasi tersebut. Yang kelima, setelah mengevaluasi situasi dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan, individu kemudian membuat keputusan untuk memberikan bantuan atau tidak setelah tindakan diambil. Siklus ini bisa kembali ke awal jika terdapat perubahan dalam situasi atau kebutuhan tambahan untuk mempengaruhi suatu situasi. Efek bystander. Yang pertama, kecenderungan untuk berespon prososial pada keadaan darurat dipengaruhi oleh jumlah bystander yang ada. Yang kedua, sejalan dengan meningkatnya jumlah bystander, probabilitas bahwa seseorang bystander akan menolong menurun dan lamanya waktu sebelum pertolongan diberikan meningkat. Kemudian pengabaian majemuk. Yang pertama, ada kecenderungan bystander untuk bergantung pada apa yang dilakukan dan dikatakan oleh bystander lainnya, walaupun tidak satu pun dari mereka yakin apa yang terjadi atau apa yang dilakukan. Yang kedua, seringkali bystander menahan diri dan bertindak seakan-akan tidak ada masalah dan menggunakan informasi ini untuk menjustifikasi kegagalan bertindak. Kemudian ada faktor situasional yang mendukung atau menghambat tingkah laku menolong. Yang pertama ada daya tarik, menolong mereka yang disukai. Kemudian individu memang memerlukan pertolongan. Kemudian korban yang lebih menarik akan secara fisik mendapat lebih banyak pertolongan. Kemudian menolong korban yang mirip dengan dirinya sendiri. Kemudian ada atribusi menyangkut tanggung jawab korban. Yang pertama ada pertolongan tidak diberikan secara otomatis ketika seorang bystander mengasumsikan bahwa kejadian tersebut akibat kesalahan si korban sendiri. Yang kedua, jika korban berpersepsikan sebagai seorang yang berseberangan dengan nilai-nilai religius, mengatribusikan lebih banyak tanggung jawab pribadi untuk musibah yang menimpa mereka yang berbeda dengan diri kita sendiri dibanding yang menimpa mereka yang sama dengan kita. Yang keempat, mengatribusikan musibah yang mereka alami karena sesuai yang mereka lakukan. Kemudian ada model-model prososial atau kekuatan dari contoh positif. Yang pertama ada keberadaan bystander yang menolong, memberi model sosial yang kuat. Kemudian yang kedua ada model menolong dalam media, berkontribusi pada pembentukan norma sosial yang mendukung tingkah laku prososial. Yang ketiga, pengaruh positif atau negatif televisi pada anak-anak untuk melakukan prososial. Kemudian ada integritas moral, hipokrisi moral. Yang pertama ada self-interest, motivasi untuk terlibat dalam tingkah laku apapun yang menyediakan kepuasan terbesar. Yang kedua ada integritas moral, motivasi untuk bermoral dan benar-benar terlibat dalam tingkah laku moral. Kemudian yang terakhir ada hipokrisi moral, motivasi untuk terlihat bermoral selagi melakukan apa yang terbaik untuk menghindari kerugian yang dilibatkan dalam tindakan bermoral yang sebenarnya.